Halo guys, teman-teman. Saya mau sharing nih mengenai pencurian kendaraan bermotor. Ini bukan sihir. Jadi semua kendaraan itu, semua jenis kendaraan itu bisa dicuri, bisa hilang. Hmm, Jadi caranya gimana supaya kita tidak kehilangan kendaraan itu? Walaupun itu kendaraan immobilizer, walaupun itu truk, truk besar, walaupun itu apa ya, nah kendaraan besar, semua itu bisa apa ya? Menurut saya semua bisa hilang, bisa dicuri. Kalau motor bisa diangkat kan, bisa diangkut, bisa digendong kayak gitu. Em, Mobil kuncinya katanya kan bisa diduplikat, mau immobilizer juga bisa diduplikat. Jadi caranya ya konsepnya itu harus tanamin di kepala teman-teman di otak bahwa kita harus selalu berhati-hati. Jadi kita lihat situasi kondisi dalam menjaga kendaraan kita. Misalkan motor taruh taruh tempat yang aman, parkir di tempat yang aman. Kalau di rumah digembok. Kalau kita masuk mall, ya mobil juga sama. Simpan itu kunci struk baik-baik. Jadi struk keluar, karcis parkir. Kalau yang kita taruh di tempat yang aman di mall, yang kunci yang ini pakai inilah apa namanya karcis yang elektronik semuanya. Jadi jangan parkir, hindarin tuh parkir pinggir jalan seperti itu kan berpotensi terjadi pencurian kecurian lebih besar dong kayak gitu. Kemudian ya hindarin hmm, kunci itu kan gampang diduplikat ya, immobilizer pun biarpun mahal itu bisa diduplikat biarpun dengan harga. Banyak berita-berita, coba ya teman-teman Google gitu, itu banyak kan orang bisa duplikat kunci immobilizer. Jadi mau mobil pun ya gimana ya, hindari aja kita meminjamkan kunci mobil ke orang lain. Siapa tahu dia langsung dipinjemin, dibawa pergi kemana, dia bisa duplikat cepat atau enggak. Dia misalnya dia bawa lilin, dia pinter nih, dia bawa lilin gitu, dia dia ceplok ke lilin, itu kan kebentuk tuh misalnya ada kuncinya, itu ada geriginya gitu kan. Setidaknya itu bisa bisa namanya ngebuka ngebuka kunci mobil, ya kan. Kalau lebih advance, lebih lanjut lagi nih, itu kan ada alat ininya, buat alat scanner buat bobol kendaraan, kendaraan elektronik, komputer unit kayak gitu kan, sehingga mobil bisa bergerak kan. Nih kalau mau gila lagi, kalau dia belum bisa sempet rubah kunci immobilizernya, tahu-tahu dia bawa ke ini, ke nama dia bawa ke tukang kunci, apa bukan, dia tiba-tiba dia tahu nih mobil parkir di mana, balik lagi tempatnya nggak aman kayak gitu kan. Udah tahu-tahu dia bawa alat, dia punya alatnya, dia tempel ke ECU-nya, dia bisa baca data kendaraan, dia bisa bypass ini kemampuan immobilizernya, kemampuan kunci immobilizernya, mobil bisa on, mobil bisa keluar. Jadi intinya kita feeling aja, taruh yang rapi. Kalau belum waktunya kita punya kendaraan, belum belum mampu taruh tempat yang aman, apa parkir yang aman, ya udah jangan beli kendaraan dulu. Karena semua bisa bisa dilakukan pencurian gitu. Jadi kita pintar-pintar ngehindarin. Nah, kemudian zaman dulu belum ada immobilizer kayak gitu, masih ya itu kan orang pakai kunci ganda kan, pakai kunci apa tuh namanya, kunci kunci setang, kunci stang. Kalau di motor bisa yang kunci buat kunci velg kayak gitu. Kalau kita punya sepeda sepeda kayu kayak gitu kan, kita bisa rantai. Ya, orang harus gunting rantainya dong kayak gitu. Orang kita mungkin bisa pakai beberapa kunci kayak gitu, beberapa rantai ya kan, lebih aman. Kalau mobil ya udah ya kayak gitu-gitu teman-teman, ya teman-teman feeling aja. Itu kalau kunci, teman-teman punya kunci dipinjam orang lain tadi yang saya cerita, ya itu bisa bisa diduplikat, bisa dibobol, atau enggak nanti dia bobol ECU-nya, dia pakai program komputer yang alatnya udah ada gitu, udah bisa dibobol. Ya udah kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi ya itu sih yang saya mau share. Jadi ya paling aman balik lagi ke zaman dulu lagi. Kita walaupun mobilnya canggih, motornya canggih, tetap tuh dikunci kunci
cakram atau nggak mobil pakai kunci setang, kunci setir. Ada lagi yang saya lihat itu di jalanan, orang kunci ban luar kunci yang kayak apa namanya, gembok di luar kayak gitu gitu teman-teman. Jadi ya pintar-pintar aja caranya biar kita nggak apa menghalangi pencurian. Semua bisa dicegah. Yang nggak bisa dicegah kalau kita nggak berhati-hati, kalau kita lengah kayak gitu teman-teman. Ah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.